Dalam hidup, tak semua orang memulai dari tempat yang terang. Ada yang lahir di lorong gelap perjuangan, berjalan di antara bayang kehilangan, dan tetap memilih melangkah. Ini adalah kisah tentang seorang pria sederhana. Seorang ayah. Seorang penjahit keliling. Hidupnya tak punya banyak pilihan, tapi ia punya satu hal yang tak pernah hilang, cinta untuk keluarganya. Namun, satu demi satu, orang yang ia cintai pergi. Meninggalkan ruang kosong yang tak bisa dijahit kembali. Tapi dari kehancuran itulah, sesuatu tumbuh, bukan keajaiban, tapi harapan yang menuntunnya pada kesadaran. Kisah ini bukan tentang sukses, tapi tentang bertahan. Dan mungkin, tentang kita juga. Namanya Pak Hasan. Seorang penjahit keliling yang hidup pas-pasan di sudut kota. Setiap hari, ia mendorong mesin jahit tuanya, berharap ada satu atau dua pelanggan. Ia punya seorang istri yang penuh kasih, dan dua anak kecil, Zahra dan Ali. Hidup mereka sederhana, tapi hangat. Zahra, anak sulungnya, sering menemaninya bekerja, membawakan bekal, atau sekadar duduk di samping ayahnya sambil menggambar. Suatu siang yang panas, Zahra ikut ayahnya seperti biasa. Mereka baru saja selesai dari rumah pelanggan dan hendak pulang. Tapi takdir berkata lain. Sebuah motor melaju kencang, menabrak mereka berdua. Zahra meninggal di tempat. Pak Hasan hanya luka ringan. Tapi hatinya hancur. Rumah mereka berubah sunyi. Istrinya tak sanggup menerima kenyataan. Ia larut dalam kesedihan yang mendalam. Hingga suatu hari, ia pergi. Meninggalkan Pak Hasan dan putra kecil mereka, Ali. Dalam sekejap, Pak Hasan kehilangan segalanya. Anak sulungnya, istrinya, ketenangan rumahnya. Tapi ada satu alasan ia tetap bertahan, Ali. Anak laki-laki kecil yang selalu menggenggam tangannya, yang berkata, "Ayah jangan sedih, Ali janji jadi anak kuat." Kalimat itu menjadi pelita. Pak Hasan kembali bekerja. Ia belajar menjahit lebih rapi, lebih cepat. Sampai akhirnya, perlahan-lahan hidupnya berubah. Ia buka kios kecil. Lalu berkembang jadi toko jahit yang ramai pelanggan. Nama, Butik Zahra, ia abadikan untuk mengenang putrinya. Ia beli rumah kecil untuk mereka berdua. Lalu sebuah mobil bekas untuk mengantar bahan. Beberapa tahun kemudian, ia mewujudkan impian, mengajak Ali umroh. Anak kecil yang dulu menggenggam tangannya kini memeluk Ka'bah bersamanya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ali sering lemas. Nafasnya pendek. Setelah diperiksa, penyakit jantung bawaan. Usianya tidak lama lagi. Pak Hasan hanya bisa mendekap anaknya, menatap wajahnya yang semakin pucat. Sampai suatu malam, Ali memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah, kalau nanti Ali pergi, jangan berhenti senyum ya." Ali pergi dalam tidurnya. Dunia Pak Hasan runtuh. Lagi. Ia sempat berdiri di jembatan, siap mengakhiri semuanya. Tapi di saat paling gelap, sebuah suara menyentuh hatinya. Bukan suara manusia, tapi kenangan Zahra dan Ali. "Ayah jangan sedih. Jangan berhenti senyum." Ia jatuh berlutut. Menangis. Lalu pulang. Esoknya, ia ambil nafas. Dan memutuskan sesuatu, ia akan hidup. Tapi bukan untuk dirinya lagi. Waktu yang tersisa, biarlah terus berjalan. Seperti apa yang telah digariskan di atas tinta perjanjian. Sampai, pada waktunya, ia membuka kelas jahit gratis. Mengajar anak-anak putus sekolah. Membagikan mesin jahit bekas. Menjadi ayah dan guru untuk mereka yang tak punya siapa-siapa. Menjadi pelita bagi kegelapan yang tak berasa. Ini, Pak Hasan bukan lagi penjahit keliling, tapi simbol harapan. Dari seorang pria miskin yang kehilangan segalanya. Dari seorang penjahit pakaian,
menjadi penjahit masa depan bagi anak-anak yang membutuhkannya. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang iman, ketabahan, dan cinta yang tak pernah padam. Jika kamu sedang di titik terendah, ingatlah, selama kamu masih hidup, harapan akan menuntun pada kesadaran yang membuatmu selalu berjalan. Kita semua pernah kehilangan sesuatu dalam hidup. Seseorang, sebuah impian, atau arah. Tapi jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Pak Hasan, itu adalah bahwa kesedihan bukan akhir dari segalanya. Ia pernah ingin menyerah, tapi ia memilih untuk berjalan bersama luka. Hari ini, ia bukan hanya seorang penjahit, ia adalah pelita bagi mereka yang kehilangan arah. Dan mungkin, dalam diam, anak-anaknya yang telah pergi pun kini tersenyum. Karena sang ayah tetap berdiri, tetap hidup, dan tetap memberi. Tak semua orang butuh nasihat, kadang mereka hanya butuh kisah yang mengerti. Jika kisah ini memberi kekuatan untuk hatimu yang lelah, jangan biarkan berhenti di kamu. Klik subscribe dan jadilah bagian dari mereka yang menyebarkan harapan. Karena kadang, satu kisah sederhana bisa jadi alasan seseorang bertahan hari ini. Mungkin, itu datang dari video ini. Dan mungkin, dari kamu.